Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andung Musafaat dari kelas A. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Tinjauan Infrastruktur Pedesaan dalam Mendukung Produktivitas Pertanian di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Infrastruktur pedesaan digambarkan sebagai infrastruktur fisik yang mendukung pedesaan dalam memberikan pelayanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Infrastruktur yang buruk, terutama di daerah pedesaan, merupakan salah satu kendala terbesar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Padahal, sektor pertanian merupakan mata pencarian utama penduduk di pedesaan untuk bertahan hidup, meskipun sektor ini masih terpinggirkan. Kawasan pertanian dengan potensi yang produktif di pedesaan tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai guna memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di desa tersebut. Sehingga untuk menunjang Desa Watu sebagai bagian dari kawasan peruntukan pertanian, maka harus dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, sehingga dibutuhkan tinjauan ketersediaan infrastruktur untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di lokasi penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi karena Desa Watu merupakan desa yang memiliki luas 19 km persegi dengan jumlah penduduk 3.672 jiwa, yang terdiri dari perempuan 2.005 jiwa dan laki-laki 1.667 jiwa. Penduduk Desa Watu umumnya berprofesi sebagai petani padi sawah, petani hortikultura, dan perkebunan. Karena infrastruktur yang belum memadai seperti kondisi jalan yang buruk, Desa Watu sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat. Menurut Nanda pada tahun 2016 menerangkan bahwa pada dasarnya penyediaan sarana prasarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, meningkatkan luas lahan yang dapat ditanami, menghemat energi dan sumber daya, meningkatkan efektivitas, produktivitas dan kualitas hasil pertanian, mengurangi beban kerja petani, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Berkembangnya ekonomi desa dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di desa tersebut, sehingga untuk menunjang Desa Watu sebagai bagian dari kawasan peruntukan pertanian, maka harus dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, sehingga dibutuhkan tinjauan ketersediaan infrastruktur untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di lokasi penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana kondisi existing infrastruktur pedesaan di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Yang kedua, bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng dalam mendukung produktivitas pertanian. Nah, adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi existing infrastruktur pedesaan di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam mendukung produktivitas pertanian di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Nah, adapun manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan dalam hal meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk membantu produktivitas pertanian di wilayah Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan atau acuan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Untuk lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Desa Watu memiliki luas wilayah 19 km persegi yang terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Lakema dan Dusun Walatasi. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan ketersediaan infrastruktur pedesaan dengan permasalahan yang ada. Untuk jenis dan data penelitian, jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu yang pertama untuk data primer sendiri merupakan suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain.
Adapun data yang dibutuhkan yaitu ketersediaan infrastruktur dan kondisi infrastruktur dari hasil kuesioner dan hasil survei lapangan. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, dan pustaka sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian ini. Metode pengumpulan datanya tersendiri ada 4. Yang pertama, metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan diskusi langsung dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk mendapatkan data-data penting tentang lokasi penelitian. Yang kedua, metode observasi. Survei langsung ke lapangan dengan melakukan penelitian, pengamatan, dan pengambilan data atau informasi terhadap aspek-aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga adalah kuesioner. Sebaran angket, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sendiri secara tertulis pula. Kemudian yang keempat, metode telaah pustaka. Pada telaah pustaka, peneliti mempelajari data baik kualitatif maupun kuantitatif melalui sumber dokumenter atau laporan, jurnal, monografi daerah, buku-buku ilmiah, dan lain-lain. Populasi dan sampel. Untuk populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, penulis menjadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi terbatas karena populasi yang berasal dari satu wilayah, yaitu Desa Watu dengan jumlah populasi sebanyak 3.672 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten tahun 2019. Untuk sampelnya sendiri, sampel adalah subkelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Penelitian sampel dilakukan apabila populasi terlalu besar dan tersebar sehingga sulit dijangkau oleh peneliti. Sulit untuk mengolah data, membutuhkan biaya yang sangat besar, dan waktu yang terlalu banyak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling dengan memilih secara cermat orang atau objek penelitian, 32 secara selektif, serta memilih banyak informasi sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka sampel yang diambil yaitu masyarakat Desa Watu. Jumlah yang ditentukan adalah 30 orang. Hal yang disebutkan oleh Resos dalam Amirullah bahwa pada setiap penelitian, ukuran sampel luar berkisar antara 30 sampai 500. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri ada 2. Rumusan masalah pertama yaitu analisis coursing. Analisis coursing merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi existing infrastruktur di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng dalam mendukung produktivitas pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dilakukan pemberian skor setiap indikator masing-masing pada variabel dengan menggunakan rumus indeks. Kemudian, setiap indikator tersebut dirata-ratakan untuk mengetahui pengaruh produktivitas pertanian di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. Rumusan masalah kedua yaitu analisis C kuadrat. Analisis C kuadrat merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur dalam mendukung produktivitas pertanian di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng. C-square juga dikenal sebagai Chi kuadrat. C-square merupakan salah satu jenis uji kooperatif non-parametris yang dilakukan pada 2 variabel, yaitu yang prinsipnya skala data kedua variabel adalah nominal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen sering juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor,
dependent yang menjadi penyebab berubahnya atau munculnya variabel terikat. Untuk variabel penelitian, pada penelitian ini tentunya harus ada objek yang diteliti. Variabel yang dipakai dalam proses identifikasi ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian, maka semakin sedikit variabel yang digunakan. Nah, dalam hal ini ada 3 variabel penelitian. Yang pertama, infrastruktur pendukung aksesibilitas. Yang kedua, infrastruktur pendukung produksi pangan. Yang ketiga, infrastruktur pemenuhan dasar masyarakat. Bisa dilihat sendiri, berikut adalah kerangka berpikir penelitian yang saya rancang. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.